Untuk perilaku mencontek ini bagi siswa atau bagi individu atau peserta didik itu adalah tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perilaku mencontek. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nailul Marom dan teman saya yang bernama Wanti. Juga narasumber kita yaitu Ibu Ifatul Kholila selaku guru BK di MTS Anasuha Kalimukti, yang biasa disapa Ibu Lili ya Bu ya. Ya, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Baik Bu, saya mau tanya, bagaimana menurut Ibu tentang perilaku mencontek? Oke, untuk perilaku mencontek ini bagi siswa atau bagi individu atau peserta didik itu adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara tidak jujur. Artinya apa? Artinya dengan cara tidak jujur itu dia melakukan segala hal untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan cara tidak jujur dan tidak percaya diri dengan dirinya itu. Oke, ya. Jadi siswa yang mencontek itu apakah siswa yang bermasalah? Jelas, karena siswa tersebut atau peserta didik tersebut itu tidak percaya dengan dirinya, dengan hasil yang dimiliki oleh dirinya. Jadi mengakibatkan siswa tersebut itu mencontek atau melakukan contekan gitu. Lalu bagaimana atau apa aspek yang mendukung perilaku mencontek Ibu? Aspek, oke. Mengenai aspek, yang pertama itu pada sikapnya ya. Jadi peserta didik atau siswa yang mencontek itu ada beberapa kesempatan dia untuk mencontek. Misalnya, ketika ada guru mata pelajaran yang dengan dadakan dia mengadakan ulangan atau mengadakan ujian dengan siswa tersebut itu atau peserta didik tersebut itu belum siap, mengakibatkan siswa tersebut itu membuat contekan atau meniru hasil karya orang lain untuk dirinya, untuk hasil dirinya gitu. Kemudian apa sih dampak dari perilaku mencontek? Yaitu susah menyelesaikan masalah. Artinya apa? Tugas dia saja tidak dikerjakan, apalagi maksudnya artinya dia itu tidak mampu menyelesaikan masalahnya ya, dengan ujian-ujian semisal ada ujian dadakan atau ujian apa, dia tidak mampu, makanya dia belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, itu malas belajar. Akibat mencontek itu atau mencontek, perilaku mencontek itu mengakibatkan dia malas belajar, jadi dia kebergantungan pada hasil orang lain, sehingga untuk hasilnya sendiri itu tidak percaya diri dengan hasilnya itu. Kemudian Bu, faktor apa saja yang mengakibatkan siswa itu suka mencontek? Dari aspek itu ada terkaitannya dari faktornya. Apa kira-kira faktornya itu Bu tadi? Adapun faktornya ya, yang pertama itu adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi bagaimanapun caranya biar dapat nilai tinggi yang instan tanpa dia harus berusaha belajar gitu. Yang pertama. Yang kedua itu keinginan untuk menghindari kegagalan. Jadi karena dia ekspektasinya tinggi, pengen nilai bagus tanpa harus usaha, ya jadinya ini ibaratnya kayak diterjang saja. Jadi termasuk instan. Nah, pengennya instan, nilai yang tinggi tanpa usaha. Nah, itu. Selama jadi guru BK, metode apa aja sih yang Ibu terapkan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa untuk menurunkan kebiasaan menyontek? Oke, kalau dalam materi yang saya berikan di kelas, ya karena BK ini kan
sebenarnya tidak masuk kelas, cuma karena di sekolah itu diberikan kesempatan masuk ke kelas, ada jamnya. Saya selalu menekankan kepada siswa, apalagi ketika mau PTS atau PAS atau ulangan harian biasa, saya selalu menekankan kepada siswa bahwa dia harus percaya sama dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya harus percaya dengan hasil yang diberikan oleh dirinya sendiri, apapun itu hasilnya, mau nanti nilainya jelek, mau nilainya seberapa, yang penting hasilnya sendiri, tidak dari mencontek. usaha diri sendiri. Nah iya, karena kalau semisal mencontek itu berarti kamu tidak percaya sama ilmu yang kamu miliki gitu. Jadi nggak ada usaha. Nggak ada usaha. Jadi saya selalu tekankan pada anak-anak seperti itu. Kemudian bagaimana cara ibu untuk membentuk potensi siswa dalam pembelajaran sehari-hari untuk perilaku siswa mencontek? Bagaimana usaha ibu? Seperti tadi yang dijelaskan, memberi memotivasi. Kemudian dengan cara apa lagi ibu sebagai guru BK memberi pelayanan untuk masalah mencontek ini, Bu? Oke, kalau upaya ya kalau semisal dengan cara memotivasi tidak jalan, ya diberi ketegasan sedikit. Artinya apa? Ketika semisal ujian, ya mau nggak mau tas yang dibawa atau buku yang dibawa siswa itu harus dikumpulkan di depan meja. Jadi tidak ada alasan di kolom itu tidak ada buku, dia hanya memegang pensil sama semisal tip X dan alat tulis, sudah itu saja. Iya, karena sekarang itu banyak akses untuk membuat siswa mencontek itu banyak ya, bukan hanya lewat media sosial, terkadang lewat meja belajarnya juga di kelas bisa ya, Bu? Iya, begitu. Bagaimana misalkan kalau ada siswa yang ketahuan mencontek itu apa yang akan ibu lakukan? Oke, kalau semisal ada siswa yang mencontek pada ujian PTS atau ujian PAS akhir tahun ya, itu kami sekolah atau sebagai pengawas itu memberi ketegasan bahwa kertas jawaban atau kunci jawaban itu disobek. Jadi untuk apa? Biar paham bahwa tindakan mencontek itu tidak baik. Gitu bagi mereka. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk Ibu Lili. Sama-sama. Terima kasih juga untuk rekan saya, Mbak Nailul. Sekian dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah perilaku mencontek merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara tidak jujur atau melakukan segala hal untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dampak dari perilaku mencontek sendiri diantaranya kesulitan atau tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian juga menjadi malas belajar sebab ketergantungannya dalam mencontek. Dan yang terakhir, upaya guru BK dalam mengatasi perilaku siswa mencontek diantaranya memberikan semangat dan motivasi belajar pada siswa, memberikan rasa percaya diri pada siswa, mengubah mindset untuk tidak hanya fokus pada hasil, tetapi pada usaha yang dilakukannya.